Konco Sambat Yogyakarta, jangan lupa like, share, and comment channel kita agar selalu bisa dinikmati buat kita semua. Bye. Konco Sambat Yogyakarta, kembali ke bagian kedua yang saya simpan bersama dengan Mas Didit. Ini penjelasan tentang apa yang ingin dicapai di 2026. 1000 karyawan di konveksi tambang Yogyakarta. Coba Mas, bisa dikasih penjelasan? Siap. Jadi ini mulai panas nih Mas. Oke, jadi siap. otak ini mulai panas. Iya. Deadline semakin dekat kan. Jadi walaupun 5 tahun itu memang saya menganggap itu sudah semakin dekat. Dibandingkan dulu waktu saya menulis itu kan 2018. Tapi ini Mas, saat ini jumlahnya 30. 30-an. 30-an ya, kurang lebih 30-an. Oke. Saat 2018 itu baru 20-an. Jadi perubahannya nggak signifikan kan? Iya. Gitu. Makanya kemarin saya waktu yang tadi itu kan saya sempat bilang berat nih kayak kalau konveksi saja saya bertahan di sini untuk menggapai impian itu agak berat. Saya harus putar otak apa yang kira-kira masih sejalan ataupun di luar jalan tapi saya bisa kembangkan itu untuk bisa mengangkut 1000 orang. Oke Mas. Tapi sebelumnya gini Mas, itu realistis nggak Mas? 1000 orang menurut Mas? Realistis. Realistis, oke. Sangat realistis. Sangat realistis. Terukur Mas bisa? Kalau dibilang terukur saya belum tahu ya. Jadi Belum gini, tahu. saya nating tulus saja, saya naik jalan kayak gitu. Saya punya mimpi, saya orangnya gini. Saya punya mimpi mau mencapai 1000 karyawan di 2026. Ya. Yang pasti saya harus berjalan ke sana. Saya orangnya kayak gitu, Mas. Yang pasti saya harus berjalan ke sana dan saya harus evaluasi perjalanan saya setiap saat. Oke. Dan gini Mas, konsep itu 1000 itu di dalam CV konveksi tambang. Iya. Ya enggak, bukan dalam CV konveksi tambang. Di dalam akhirnya kan ketika tadinya kan konveksi tambang ya. Iya. Cuman kan saya punya gambaran, saya merasakan gitu. Saya merasakan bahwa perjalanan ini kalau untuk mencapai 1000 karyawan di konveksi tambang, ya konveksi ya, ini agak berat. Levelnya saya harus naik mungkin di angka 10 kali lipat, bahkan 35 kali lipat. Ya. Levelnya dari level sekarang kami ini harus naik melompat 35 lompatan untuk mencapai 1000 karyawan gitu. Itu 35 lompatan itu dari segala aspek ya? Dari segala aspek baik permodalan, aset, betul, baik project omsetnya dan lain sebagainya. Kemudian lanjut Mas. Akhirnya kita berpikir untuk kita akan grading ya, kita pecah gitu ya, supaya perjalanan kami itu tetap bisa menuju ke sana dan upayanya tidak terlalu berat. Gitu. Ini konsepnya, masuk ke konsep nih Mas ya, bicara ini ya. Jadi untuk menggolkan target 1000 karyawan itu, pembicaraan ini masuk ke konsep. Konsep tadi salah satunya adalah pembagian. Oke Mas, lanjut Mas. Sebelum saya bicara 1000 karyawan, kenapa sih saya ngotot 1000 karyawan ya, gitu? Boleh Mas, silakan. Kok ambisi banget 1000 karyawan? Mungkin ada yang tanya. Ada latar belakangnya apa? Ada latar belakang. Gitu. Jadi bisnis saya buka bisnis itu adalah sosial. Bukan, saya membuka bisnis itu bukan uang basicnya, awalnya. Ya, benar-benar saya bukan uang, tapi saya peduli terhadap lapangan pekerjaan, gitu loh. Lapangan pekerjaan, akhirnya ketika mahasiswa semua bekerja, lalu siapa yang mau buka lapangan kerja? Nah, itu basically saya akhirnya salah satu memutuskan untuk saya ambil jalur wira swasta. Nah, 1000 karyawan itu adalah angka yang cukup besar untuk saya, udah cukup besar, pencapaian yang sangat besar gitu. Ketika kita bisa mengarah ke situ ya, seorang saya Didit yang bukan apa-apa gitu loh. Bukan apa-apa, background keluarga sangat biasa banget, kalau saya bisa mendapatkan atau saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 1000 karyawan, itu menurut saya pencapaian yang sangat luar biasa gitu loh. Tapi saya nating tulus ya, seperti saya bilang tadi itu, saya tidak melihat nanti di 2026 itu dikasihnya berapa sama Allah. Itu saya nggak berpikir. Saya hanya terus mengukur kemampuan saya, mengevaluasi
progresnya sampai di mana gitu loh. Akhirnya sampai akhirnya ketemu konsep bahwa saya pecah kapal. Ya, saya buka beberapa kapal. Gitu. Saya akan buka beberapa kapal supaya bisa menampung 1.000 orang itu lebih ringan dan lebih stabil. Ya. Kalau satu kapal saya tampung 1.000 orang, kayak bagi saya saat ini belum bisa. Gambaran kapal ini apa ini, Mas? Bisnis lain, Bisnis lain. entah pecahan konveksi, tapi pecahan konveksi sendiri kita sudah program ya. Jadi nanti konveksi tambang itu nanti akan ada divisi-divisinya. Ke depan ya, insya Allah mudah-mudahan tahun depan mulai rilis satu persatu. Contoh aja, misalkan saat ini kan kaos di konveksi tambang itu belum begitu kencang. Ya. Angkanya masih kencengan kemeja jaket gitu ya. Tapi saya memiliki SDM yang kuat sebenarnya di kaos gitu. Tapi kekuatan market saya itu belum begitu besar. Padahal SDM kami itu sangat mumpuni gitu. Artinya nih Mas Didit nih mengukur diri nih potensi di mana, menggali potensi ya. Mau pecah kapal dibagi itu, tapi lihat potensinya di ini, ternyata karyawanku nih potensinya besar nih di bidang ini, kayak gitu ya. Ya, selain potensi juga kita melihat pasar, Mas. Jadi tidak hanya internal tapi juga eksternal. Faktor eksternal apa yang akan membuat perjalanan itu semakin mudah gitu. Contoh kan di konveksi itu kan banyak segmen ya, Mas ya. Kalau saya kan saat ini fokusnya masih campur ya, ada kaos, kemeja dan lain-lain. Nah, ke depan saya akan pecah, Mas. Ya, konveksi ini saya akan dirikan sendiri berupa pabrik baju, kemeja, jaket, rompi dan lain-lain yang bahan-bahan drill, bahan-bahan itu saya akan dirikan dia sendiri. Habis itu saya akan bangun pabrik kaos, khusus kaos. Ya. Khusus kaos sablon. Ya. Oke. Dan insya Allah juga akan ada pabrik printing digital. Ya, digital sablon. Sublim kayak gitu ya. Okay. Itu adalah salah satu kapal yang 3 kapal yang kami rencanakan untuk kami bangun untuk memudahkan perjalanan kami. Gitu. Paham. Tapi juga tidak hanya di konveksi, Mas, kita mulai berpikir. Jadi kan saat ini kan untuk teknis pekerjaan di konveksi saya sudah tidak begitu banyak andilnya. Jadi peran saya tidak begitu besar untuk teknis pekerjaan di konveksi. Pekerjaan saya mungkin hanya lebih besar di pengembangan ya, manajemen, terus pengembangan marketingnya gitu. Itu yang saat ini saya fokus pikirkan. Sehingga saya berani buka segmen bisnis baru, yaitu dunia kuliner. Ini juga salah satu kapal yang akan membantu perjalanan. Jadi walaupun tagline-nya saya tulis konveksi tambang memiliki 1.000 karyawan, ya saya realistis bahwa mungkin ketika konveksi tambang nggak bisa, saya harus buka kapal baru ya, walaupun bukan konveksi nggak masalah gitu. Tapi kan saya balik ke tujuan bahwa membuka lapangan pekerjaan. Oke, kayak begitu ya. Jadi artinya ada satu keinginan di masa depan, kemudian juga bagaimana kita pintarnya ngolah ya, cari celah ya. Artinya gitu ya. Pengembangan usaha, pembukaan divisi baru, usaha baru, kayak gitu ya. Jadi jumlah 1.000 tenaga itu terakomodir di tempat itu ya, kayak gitu, di usaha itu ya, kan gitu, totalan semuanya. Betul. Maksudnya di itu ya. Di beberapa segmen bisnis, ya, lebih tepatnya itu ya, di beberapa segmen di bisnis. Oke, sangat menarik gitu ya konveksi ini ya, konsepnya ya, Mas ya. Jadi kita itu jangan terlalu, mungkin ya ini kayak saya mengukur diri saya sendiri bahwa saya tidak boleh terlalu kaku bahwa mimpinya di konveksi, gimana caranya harus konveksi. Berat, Mas. Jadi orang itu kan, kita tuh kan punya kapasitas tuh dalam berusaha, dalam mengusahakan sesuatu, tetap kita bisa mengukur diri kita gitu. Ketika saya bertahan di konveksi berat banget, jadi jangan terlalu lama kita merenung harus bagaimana, langsung ngambil keputusan langkah apa yang tepat untuk segera bisa melangkah gitu. Oke. Kalau sekarang di konveksi tambang itu tadi yang disampaikan Mas Didit lebih memposisikan di bidang pengembangan marketing itu ya, Mas ya. Berarti sistemnya udah berjalan di dalam konveksi tambang. Sistem sudah cukup berjalan, cuman tetap controlling masih saya pantau.
Controlling dalam arti apa? Ambil posisi di mana controllingnya, Mas? Ambil checklist ya. Jadi saya kan report ya. Pegawai-pegawai saya itu kan selalu report. Ada report harian. Semua divisi itu ada report harian lewat WAG. Saya juga ada asisten kepala produksi di sana. Jadi saya bisa pantau. Dia juga reportnya sehari itu 3 kali report. Jadi pagi, siang, sore. Jam kerjanya Mas Didit jam berapa sampai jam berapa? Jam kerjanya saya? Iya. Saya? Ya, jam kerjanya. Kalau jam kerjanya yang resmi nih, yang resmi. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Dalam arti gimana, Mas? Saya nggak ada jam kerja resmi. Jadi gini, saya kapanpun saya bekerja. Jadi saya tidak membuat jam kerja resmi saya sendiri, karena siapapun bisa menghubungi saya juga jam berapapun tentang bahas kerjaan. Saya kadang menyampaikan pekerjaan untuk besok juga kadang tengah malam mumpung saya ingat gitu ya ke pegawai, walaupun saya tidak ada memaksa pegawai saya harus balas langsung pada saat itu, enggak, karena itu bukan jam kerja mereka. Tapi yang penting saya menyampaikan supaya saya tidak lupa. Gitu. Nah, saya dari dulu pola kerjanya begini, Mas Daru. Dari awal saya buka usaha itu saya dari awalnya dulu ya, saya jam kerja normal itu saya bekerja di lapangan. Bekerja di lapangan. Malam itu saya evaluasi dan merencanakan pekerjaan untuk besok. Ya, seperti itu terus sampai sekarang saya pakai. Jadi kalau disebut kapan saya jam kerjanya saya 24 jam. Tapi saya saat ini banyak waktu juga untuk anak-anak ya. Jadi saya bagi waktunya. Ketika anak-anak udah main, udah enak ya saya harus kerjaan. Gitu. Yang penting ketika anak-anak tidur saya harus menyiapkan pekerjaan untuk besok supaya tidak. Udah disiapkan ya? Bukan menyiapkan itu sebenarnya udah ada kan sebenarnya timnya sendiri. Cuman saya mengevaluasi pekerjaan apa yang harus saya note supaya pekerjaan harus saya notekan ke semua staf supaya pekerjaan ini lebih lancar lagi. Kalau untuk semua order yang masuk itu sekecil apapun itu ordernya masih terpantau? Terpantau ya? Terpantau. Ada sistemnya kalau itu. Jadi semua order terpantau, Mas. Keuangan, keluar masuk keuangan semua terpantau, terkontrol dengan sangat detail. Dengan sangat detail ya. Jadi bisa diikuti perkembangannya, dinamikanya. Sangat bisa diikuti perkembangannya. Gitu. Kalau ini kembali lagi Mas Didit ini anaknya berapa sekarang? 2. Yang besar umur berapa? Yang besar 3 tahun, 3 tahunan ya, yang laki perempuan? Laki-laki semua, yang laki-laki. Kedua 1 tahun. 1 tahun. Istri masih dosen? Masih satu. Satu ya, cuma satu. Satu ya, oke. Istri masih jadi ibu dosen? Masih ya. Oke. Memang passionnya dia di situ, yes. Yang penting bisa bagi waktu. Oke, Mas Didit, ini pertanyaan titipan ini dari teman saya di Zimbabwe, gitu. Mengenai keresahan, hasrat, keinginan sih ya, gitu. Istilahnya itu kalau anak-anak stand up tuh kayak teman saya Pantoro itu kegelisahan itu loh, Mas. Pantoro itu temannya ya? Teman gitu, teman konco sambat, sama kayak Mas Bejo juga gitu. Cuman lagi sepi nih kalau Mas Bejo sama saya. Kalau Mas Pantoro ramai terus. Gini Mas. Tadi kan ada target ya, bicara tentang target tahun 2026 kayak gitu, ataupun sebelumnya lah, Mas Didit juga selama mungkin waktu kuliah gitu ada targetnya juga mungkin kalau secara manusia secara itu kan berat gitu, ada menimbulkan tekanan, ngolahnya gimana coba Mas Didit ada gambaran situ? Ya. Dulu ya, ya makanya tadi saya sampaikan bahwa kita itu kan sebagai manusia itu kan bisa ngukur kapasitas. Ketika kita memang sadar itu kan kita bisa ngukur kapasitas diri kita itu sampai di mana. Dulu pernah Mas seperti itu, kayak berat banget gitu. Terus kok nggak usah ya gitu. Tapi itu kenapa masih saya tempel ya? Jadi gini, saya cerita sedikit lah. Saya itu orangnya itu pemimpi Mas. Jadi saya itu tipikal orang pemimpi, bukan suka tidur ya, tapi memang saya tuh selalu mengandalkan the power of dream. Ya, kekuatan mimpi itu sangat besar. Saya pernah mendengar kajian suatu ustadz gitu ya. Ketika kamu punya mimpi, tulislah mimpi itu di tempat yang orang-orang itu mudah melihat. Orang lain ketika main ke tempatmu itu mudah melihat.
Dulu waktu saya merintis usaha, saya tulis Mas gede banget di situ Mas. Tahun 2012, tahun 2012 atau 2014 saya lupa. Pokoknya 2 tahun ke depan gitu ya. Itu saya bisa pengen membeli A B C D E F G gitu. Saya tulis di situ. Saya pengen maksudnya ada pencapaian yang mau saya tulis itu di situ. Dapat Mas. Gitu. Karena saya melihat itu terus. Ya. Ketika saya malas, saya malu Mas sama tulisan itu. Ketika orang lain membaca itu, orang lain tahu bahwa saya cuman gelundang-gelundung, ya, ngalor ngidul ora jelas, nggak ada progres apapun, saya malu juga. Oh, trik ya ini Mas ya. Sebagian dari memotivasi diri sendiri ya, alam bawah sadar kita itu melihat itu terus. Itu kan sama trik-trik ilmu-ilmu dalam kan juga orang kayak gitu katanya. Saya sedikit tahu. Jadi sedikit mendengar, bukan tahu, tapi saya pernah mendengar. Jadi ketika kamu mau itu ucapkan terus. Tapi ini Mas, tapi tetap harus memilih mantap itu ya. Artinya gini, mimpi banyak nih, luas kayak gitu. Dunia mimpi luas. Iya. Tapi kan mesti difokuskan satu yang memang pengen banget itu. Iya. Gitu ya. Baru di listing. Ya. Di listing ditempelkan kayak gitu ya. Itu bagian dari bermain di bawah alam sadar ya. Kayak gitu ya. Dan mimpinya itu juga ya harus realistis. Mimpi kok realistis gitu? Korelasinya apa sih? Mimpi kok realistis? Mimpi ya mimpi realistis. Jadi gini, maksudnya mimpi tapi realistis itu adalah, jadi ketika kita bermimpi itu ya kita mengarah ke sana gitu. Nah, saya sekarang konveksi tapi saya pokoknya bermimpi pengen jadi pilot. Itu nggak realistis kan, namanya mimpi nggak realistis gitu loh. Iya. Jadi ya kita korelatif aja. Sekarang mimpinya saya adalah melalui usaha saya pengen bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 1.000 karyawan. Gitu. Ada pressure, waktu itu ada pressure ya Ngolahnya gimana Mas? ngolahnya adalah kita ukur kemampuan kita bahwa ketika kita sudah saya terus memiliki penenang, ibaratnya adalah penenang dalam diri saya sendiri adalah kowe iki rasa mikir hasil ya, kamu tuh nggak usah berpikir hasil gitu loh. Ibarat Allah itu akan memberikan yang sepadan dengan apa yang kamu usahakan gitu. Jadi sekarang saya berusaha 10 ya insya Allah bisa dapat 10 ya. Tapi ketika saya berusahanya masih 6 ya dapatnya 6 gitu loh. Tapi ketika kamu berusahanya 10 kok dapatnya 6 ya aku percaya bahwa 6 itu yang terbaik. Oke. Gitu. Sangat menarik ini. Jadi untuk 10 kita usaha itu dapat 10 ya sesuai dengan kerjaan. Yang penting usaha kita sudah di angka 10. Oke. Mau hasilnya dikasihnya 6 atau apa kan selalu Tuhan itu paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Oke. Siap. Ini sampai menemukan itu di titik mana Mas? Kan stres nggak gitu loh maksudnya? Manajemen stresnya gimana? Saya tidak pernah merasakan stres. Jadi saya tidak pernah merasakan stres Mas. Jadi kunci saya bisnis itu saya nggak boleh stres. Jadi saya menghipnosis diri sendiri. Ya, saya itu pernah ikut hipnoterapi waktu itu. Hipnoterapi ya itu hal lain sih, nggak ada sangkut pautnya dengan bisnis sih. Cuman saya penasaran aja dengan ilmu hipnoterapi itu. Ternyata saya banyak belajar di situ. Jadi kita bisa menghipnotis diri sendiri sebenarnya dengan cara kita sering mengucapkan, dengan cara kita sering melatih diri kita. Jadi ketika kita mau bahagia, ketika kita mau stres itu manut kita. Oh gitu. Nah kita selalu berpikir kita stres ya kita stres beneran gitu. Tapi jadi ketika kita senjata utamanya itu pikiran Mas. Pikiran Mas. Jadi kita mengolah semua mindset pribadi kita mau mengarahkan diri ini tuh kemana? Kalau kita mau bahagia ya kita akan keluar bahagia. Tapi kalau memang kita mau terus mengeluh, terus sambat, tapi ini sebenarnya channel Konco Sambat, cuman materi-materinya jelas kalau saya lihat di video-video sebelumnya. Iya, Mas. Jadi sangat berlawanan ya. Ya ini jadi gini Mas, sebenarnya banyak orang salah menilai Konco Sambat itu. Malah kita senang di situ. Konco Sambat itu pikirannya orang itu tempat mengeluh, enggak. Jadi itu Konco Sambat itu teman berbagi Mas. Kayak gini, kayak Mas Didit dan seperti teman-teman sebelumnya yang kita sambangi satu persatu. Iya. Ada yang dibagi kepada saya, kepada Mas Pantoro, kepada Mas Bejo, kru yang di situ waktu tag syutingnya, dan setelah diturunkan ke channel YouTube-nya itu ya jadi buat berbagi pada mereka. Jadi itu Konco Sambat itu ceritanya itu Mas, teman berbagi Mas, kayak gitu. Just lah. Nah ini Mas.
Bicara konco sambat teman berbagi. Konco sambatnya Mas Didit itu siapa? Ada nggak Mas? Istri ya. Terus konco sambatnya buat brainstorming itu siapa Mas? Apa ini maksudnya? Saya kurang ngeh ini. Punya misalkan gini, ini ada pikiran liar nih. Pikiran liar, ada ide Pikiran bagus. liar itu fantasi bukan? Bukan, dalam arti pikiran liar kayak begini Mas. Misalkan nih, wah aku ada sesuatu yang kayak tadi lah. Kalau menurut bahasa aku ya, pikiran liar. Aku pengen punya mimpi. Mimpi yang jangkauannya berat gitu. Kayak gitu, liar gitu loh, kayak gitu toh. Terus tiba-tiba ya seru juga nih, kan terolah ya. Kadang pikiran kita gitu ya, dari suatu hal itu berkembang, nggak tahu kita aktivitas tuh kebawa semuanya gitu, kayak gitu. Konco sambatnya siapa Mas untuk itu juga? Untuk ngolah ide-ide liar, ide-ide fresh, ide-ide itu siapa Mas? Ada selain istri Mas? Gak ada. Jadi saya itu gini, sama istri juga saya yang liar-liar gitu juga nggak pernah saya ceritakan. Jadi memang nggak tahu, mungkin tipikal orang kan beda-beda ya. Kalau saya termasuk salah satu orang yang tidak punya teman dekat Mas. Saya itu tidak punya teman dekat yang konco curhat, konco berbagi ide-ide dan lain-lain. Saya kelola itu sendiri. Berarti ini single factor. Single factor betul. Saya kelola sendiri. Saya coba olah, saya coba rasakan, kayak gitu. Jadi saya itu serba merasakan. Terus penyeimbangnya dan pengkoreksinya apa Mas? Dari apa, film, baca buku, ngobrol sama orang atau gimana? Referensinya apa Mas? Referensi Kan tetap Mas, kita kan pada dasarnya kan juga makhluk sosial toh. Betul. Nggak bisa sendiri. Walaupun tadi disampaikan aku ada pikiran tak olah sendiri. Kecuali pantau. Kayak gitu toh. Terbiasa sendiri. Iya, kayak gitu. Ya nanti kan tetap Mas kayak gitu. Apa ininya? Lawannya ya. apa? Buku. Saya baca buku, dibilang baca buku suka juga enggak. Jadi tapi baca ya. Film adalah beberapa yang motivasi tapi saya lupa judulnya. Jadi tadi sebenarnya mimpi sih Mas. Jadi saya itu membangun mimpi itu ya dari keadaan lingkungan ya. Gitu. Jadi saya itu dulu orangnya itu sangat idealis waktu kuliah Mas. Saya sangat idealis dan nasionalis gitu. Jadi mau ambil bagian untuk membangun ini. Ya mau pengen ambil bagian. Sebenarnya di situ kalau ya itu bumbu-bumbu aja. Kayak buku terus TV itu bumbu-bumbu. Tapi secara personal, secara sosok, secara spesifik itu saya tidak bisa menyebutkan apakah itu buku, film, tapi ya itu semua mungkin berperan. Oh ya, paham semua saya. itu berperan. Artinya kayak gini. Ada konsep di kepala, diolah sendiri, lingkungan di sekitar itu yang mempengaruhi. Iya. Entah si A, si B kayak gitu ya. Iya, betul. Pekerja yang ada di pabrik saya misalkan kayak gitu ya, ataupun saya keluar rumah ketemu simbol-simbol kayak gitu ya. Menginspirasi gitu ya. Terus terolah sendiri gitu ya. Terus diturunkan dalam konsep yang paling nggak diterapkan di tempat kerja di konveksi tambang gitu ya Mas ya. Iya, dan saya kalau ada konsep apa-apa saya coba aja dulu, nanti saya rasakan. Boleh ini sejalan nggak dengan hati nurani saya gitu loh. Artinya kayak begini nih teman-teman konco sambat. Seringkali baik itu yang berhubungan dengan usaha kita atau enggak kayak gitu ya. Di pikiran kita ada suatu konsep yang wah HP ini kayak gitu ya. Terus ternyata kalau saya tadi cerna gitu ya, ya biarin aja mengalir gitu ya, biarin aja mengalir, lingkungan nanti ngebentuk, akhirnya jadi deh ya kayak gitu ya. Sama yang di konsep 1000 orang itu juga begitu ya. Betul. Konco sambat mau tahu prinsip-prinsip bisnis dari Mas Didit ataupun hal-hal rahasia lainnya, nah ikuti ya sesi ketiga, part ketiga di Konco Sambat Yogyakarta bersama Mas Didit Konveksi Tambang.